Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Bonjour à tous, halo semuanya. Di video kali ini aku mau bahas mengenai do's and don'ts di Prancis. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Jadi semoga bermanfaat bukan cuma buat mahasiswa yang ingin datang ke Prancis, tapi buat para pendatang juga yang mungkin mau jalan-jalan atau liburan di Prancis. Yuk langsung aja kita ke poin yang pertama. Ada 4 kata kunci yang wajib banget harus kita ucapkan ketika kita berada di Prancis. Pertama itu bonjour, atau hi, atau hello, au revoir, itu bye, atau selamat tinggal, merci, merci à vous, itu artinya terima kasih, dan s'il vous plaît, itu artinya please. 4 kata itu hukumnya wajib, seperti norma kesopanan di sini. Jadi sebelum ngomong apapun itu, ada baiknya kita sapa dulu orangnya. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Misalnya ke kasir, bilang bonjour, merci, atau juga sebelum masuk ke kelas atau ke sebuah ruangan. Atau misalnya sekadar basa-basi kayak have a nice day, bonne journée, bonne soirée. Itu sering banget diucapkan oleh orang-orang Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada baiknya kalian bisa menguasai kata-kata kunci itu. Nah, selanjutnya yang jangan dilakukan pertama adalah menanyakan pertanyaan yang bersifat personal. Kayak misalnya umur, gaji, terus juga agama, kepercayaan, dan juga sexual orientation. Ya kecuali kalau kalian udah benar-benar kenal. Orang Prancis agak concern dengan privasi mereka, terutama dengan orang baru. Jadi bahasan-bahasan kayak gitu, kayak politik dan lain sebagainya nggak bisa banget dijadiin basa-basi di sini. Poin selanjutnya yang harus dilakukan adalah parler français. Ingat, nggak semua orang Prancis bisa bahasa Inggris. Gak tau sih, emang kayaknya orang Prancis tuh cinta banget sama bahasanya, jadi mereka nggak mau menggunakan bahasa lain di negara mereka sendiri. Jadi meskipun mereka bisa bahasa Inggris, tapi banyak juga yang nggak mau pakai bahasa Inggris. Emang sih ini jatuhnya bikin frustasi banget, apalagi untuk turis-turis atau pendatang yang mengandalkan bahasa Inggris. Tapi nggak usah khawatir, ada tipsnya. Baiknya kalian pelajari basic bahasa Prancis, seperti minimal banget 4 kata wajib yang ada di poin pertama tadi. Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Dan lebih baik lagi juga ditambah kayak misalnya sebelum kalian berbahasa Inggris, kalian tanya dulu apakah kamu bisa berbahasa Inggris dengan bahasa Prancis. Excusez-moi monsieur, parlez-vous en anglais? Ou bien est-ce que vous parlez anglais? Pardon, je ne parle pas français, en anglais s'il vous plaît. Baru deh kalau mereka iyakan, kalian bisa mulai bertanya dengan bahasa Inggris. Dengan begitu, mereka akan lebih respect dengan kamu, karena mereka menganggap kamu berusaha dan menghargai budaya mereka. Balik lagi ke poin yang jangan dilakukan di Prancis. Salah satunya adalah sendawa sembarangan. Iya, sendawa sembarangan itu ya emang nggak boleh sih sebenarnya. Cuman di sini itu di Prancis kayaknya itu tuh lebih ke nggak boleh banget. Di sini sendawa itu tuh dianggap sangat jorok dan nggak sopan daripada kalian dijijiin sama orang. Jadi jangan sendawa sembarangan. Poin yang selanjutnya, faire la bise. Artinya cipika-cipiki gitu deh. Jadi cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ini tuh budaya mereka kalau misalnya ketemu teman, ketemu kolega, jadi saling kayak gitu. Sama sih kayak di Indonesia, cuman tuh kayak ada bunyinya gitu loh. Jadi kayak ketika cipika-cipik itu ada sedikit bunyi. Uniknya di beberapa daerah itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang bahkan suatu daerah yang cipika-cipikinya itu atau faire la bise-nya itu bisa sampai 4-5 kali. Jadi kebayangkan kayak gimana. Bonjour. Banyak banget. Tapi ya kalau lagi pandemi gini lebih baik namaste. Selanjutnya yang jangan dilakukan, jangan nelpon atau menghubungi atau mungkin sekadar email orang terkait pekerjaan di hari libur atau di jam istirahat. Meskipun urusan-urusan kecil misalnya, tapi di sini orang itu respect banget dengan waktu libur. Jadi jangan sampai mengganggu family time mereka. Antara hak dan kewajiban itu harus dihargai. Jadi ketika mereka lagi nggak bekerja, ya waktu mereka full untuk urusan personal di luar kewajiban mereka untuk bekerja. Ya mungkin bagi beberapa orang itu masalah sepele, tapi di sini itu menyangkut respect. Next, poin selanjutnya yang bisa kalian lakukan di Prancis, salah satunya adalah pakai transportasi umum atau jalan kaki. Khususnya di Paris misalnya, public transportasi itu sangat terintegrasi. Jadi kemanapun kalian mau pergi, bisa banget pakai transportasi umum. Jadi ada banyak alternatif buat kalian.
Misalnya aja setiap stasiun metro itu pasti jaraknya nggak jauh dengan stasiun metro yang lain. Jadi kalian bisa pilih dan tinggal jalan kaki menuju destinasi yang kalian mau tuju. Jadi benar-benar simpel, praktis, dan hemat. Nah, tapi nih ada poin. Kalau misalnya kalian memilih untuk nyetir sendiri, jangan klakson sembarangan. Di Perancis, ya mungkin bisa dikatakan di Eropa, klakson itu fungsinya hanya untuk urgent aja atau untuk keadaan darurat. Beda sama di Indonesia, mungkin fungsi klakson itu udah berubah jadi alat komunikasi atau saling serang-menyerang. Jadi pastikan gunakan dengan tepat. Selanjutnya, buat kalian yang mau jalan-jalan ke Perancis, yang bisa kalian lakukan adalah bukan cuma jalan-jalan ke mall atau belanja. Di sini itu, khususnya di Paris misalnya, tempat hiburan untuk masyarakat tuh banyak banget. Kalian bisa pergi ke taman, ke perpustakaan, bisa pergi ke museum, atau misalnya bisa pergi ke pertunjukan teater. Di sini tuh banyak banget taman-taman publik yang memang disediakan pemerintah bagi warganya untuk piknik, atau sekadar me time baca buku sambil dengerin musik, atau misalnya pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya. Dan banyak banget loh yang gratis, jadi jangan sampai kalian melewatkan itu kalau ke Perancis. Poin terakhir yang jangan kalian lakukan juga kalau jalan-jalan ke Perancis adalah jangan belanja di hari Minggu. Hampir semua toko itu tutup. Beda kayak di Indonesia, mungkin mall-mall, toko-toko justru pada buka dan paling rame itu ya weekend. Tapi di Prancis, justru pemerintah menetapkan hari Minggu sebagai hari libur tanpa terkecuali bagi karyawan toko. Jadi itulah kenapa semua serba tutup tuh di hari Minggu. Karena mereka menaati hari libur bagi semua. Jadi coba pastikan lagi rencana kalian kalau mau jalan-jalan di Prancis. Jangan sampai kalian udah semangat nih weekend, tiba-tiba sepi, gak ada orang sama sekali. Mungkin itu aja video kali ini, just for fun, dan ya fun fact yang mungkin menarik untuk kalian ketahui. 5 yang perlu kalian lakukan dan 5 yang jangan kalian lakukan di Prancis. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Au revoir!